Halo sahabat movie, dimanapun kalian berada, entah itu yang lagi nyender enak, rebahan, selonjoran, berdiri tegak melawan kejahatan, ataupun lagi keluyuran kelaparan. Kali ini BC bawain film seru yang lama tak terjamah dan mungkin belum kalian ketahui. Film ini berjudul Lucky Key. Dari judulnya saja, kelihatan ya, film ini menceritakan tentang keberuntungan seorang pemuda apes tak berguna seantero bumi yang kembali menemukan keberuntungan setelah bertemu pembunuh bayaran kaya raya yang apes terjatuh dan mengalami amnesia. Lalu mereka seperti seakan bertukar peran. Diceritakan, Yo Jae-sung seorang pemuda jomblo, banyak utang dan tak karuan hidupnya. Karena merasa frustasi dan galau, ia membakar semua identitas dan berniat mengakhiri hidupnya. Walau gak jadi karena lupa belum mandi. Haha. Jaesung kemudian pergi ke pemandian air panas biar pas mati gak usah dimandiin lagi mungkin. Di sana ia bertemu dengan Hyung Wook, seorang pembunuh bayaran yang baru saja menyelesaikan misinya menghabisi dan mengantar seseorang menemui malaikat maut. Mungkin ke pemandian mau basuh dosanya, kali ya. Namun apes sungguh apes, Hyung Wook disoledat hingga terjatuh mengakibatkan kunci lokernya terlempar ke hadapan pemuda apes yang sebentar lagi menemui keberuntungannya. Karena tahu pria itu orang kaya raya, Yesung dengan muka polos dan jahat memanfaatkan kejadian itu dan menukar kunci loker miliknya dengan alasan kaya sehari sebelum mati. Berlagaklah dia bak, orang kaya, keren banyak duit. 이거 받으시고. 정말 이거 외상값이야. 맞아? 야야야 미안하다. Karena merasa itu bukan miliknya, Jesung lalu berniat menukar kembali barang mereka dan pergi menemui Hyung Wook di rumah sakit. Mengetahui Hyung Wook yang terbangun dengan tidak mengingat apapun tentang dirinya lantas membuat Jesung memutar balik niatnya untuk menukar kembali barang mereka. 아니요. 저는 그 친구가 여기 있다고 해가지고. 괜찮으세요? 저기요. 이거 가져가셔야죠. 고맙습니다. Terbangun dengan kondisi hilaf atau amnesia tanpa identitas dan tanpa uang, Hyung Wook lalu dibantu oleh para medis cakep yang bernama Rina. Ia membayarkan biaya rumah sakit dan mengantar Hyung Wook pulang. 아, 예, 그러세요. 감사합니다. 집 주소입니다. 얼마예요? 92만 원이요. 네? 카드로 할게요. Sesampainya mereka di tempat tinggal Hyung Wook, dengan muka penuh kebingungan ditambah terkaget-kaget dengan keadaan ruangan yang tak karuan dan seutas tali bekas percobaan gantung diri yang gagal. Maklum bekas pemuda frustasi ya. Berbeda dengan Hyung Wook, Jesung malah terkagetkan dengan kemewahan apartemen dan barang-barang mewah milik Hyung Wook. Tanpa berlama-lama langsung ia nikmati. Di tengah asik dengan kemewahannya, Jesung kemudian melihat wanita misterius yang semok molek di balik layar CCTV. Aduh, muka mesumnya langsung kelihatan tuh. Lengkap sudah keberuntungannya ya, haha. Hyung Wook lantas sangat kebingungan melihat identitasnya yang hanya tertulis nama dan umur yang tidak sinkron dengan muka gantengnya itu. Lalu ia mulai mencari tahu identitasnya dan sedikit menemukan sisa naluri pembunuh bayarannya yang ahli dalam memainkan pisau dan juga bela diri.
Mengetahui hal itu, Rina kemudian mempekerjakan Hyung Wook di kedai ibunya dengan tujuan membayar hutang biaya rumah sakit yang sudah ia keluarkan. Alhasil, Hyung Wook populer di kalangan pengunjung kedai karena kemahirannya dalam memainkan pisau dan juga memasak. Momen kocak terjadi ketika Hyung Wook ikut bermain film sebagai peran tambahan. Walau dengan muka sedikit boros, namun ia berhasil populer dan mendapat peran utama karena kemahirannya bela diri. 나온다. 혹시 나와요. 얘들아 맞아. 저기 똑같게 아저씨. Sampai mendapat peran mantap-mantap juga loh. Haha. Kembali kepada Jaesung yang tak henti mencari tahu si wanita molek misterius. 뭐야? Ia berhasil mengetahui bahwa wanita itu berada tepat di atas apartemennya. Tak tunggu lama, langsung ia datangi untuk melancarkan aksi modusnya. 무슨 일로? Ketika Jaesung sedang menikmati kemewahannya, ia tak sengaja membuka pintu rahasia yang ternyata adalah ruangan yang digunakan untuk menyimpan barang rahasia milik Hyung Wook. 이게 다 뭐야? Dan juga tempat ia menyusun rencana untuk setiap targetnya. Di sana, Jaesung mengetahui bahwa perempuan misterius itu bernama Song Eun-jo. Jaesung berpikir bahwa Eun-jo adalah seorang saksi sebuah permainan gelap perusahaan yang melaporkan diri pada jaksa. 행정료야. 송은주 결정적 증거 USB 들고 잠적. Kemudian hidup di bawah perlindungan Hyung Wook yang ia anggap seorang polisi. 전화를 받으시네. 항상 음성 메시지를 Namun setelah Jaesung mendapat telepon dari seseorang, terungkaplah 심합니다. Hyung Wook adalah pembunuh bayaran yang ditugaskan untuk membunuh Eun-jo. 아시죠? 얼굴 한번 못 뵙고 전화로 만난다는 계획. 송은주에 대해서 더 상의 들 일도 있고요. Sontak hal itu membuat Jaesung kesal. 사람 죽이려고 감시. Karena panik dengan hal itu, kemudian ia berusaha melindungi Eun-jo dengan berpura-pura menjadi Hyung Wook dan menemui kliennya untuk mencari tahu kebenaran itu. Lalu setelah sekian lama mereka bertukar peran, akhirnya Hyung Wook kembali mengingat siapa dirinya. Hyung Wook kembali ke apartemennya untuk menemui Eun-jo. Karena belum mengetahui kebenarannya, Jaesung panik tak karuan dengan kedatangan Hyung Wook dan sempat kena hajar si pembunuh bayaran yang sudah jadi aktor film ini. Terungkaplah, Hyung Wook adalah pembunuh bayaran yang malah berniat melindungi Eun-jo. Ia sudah menyusun rencana untuk mensiasati kematian Eun-jo agar dianggap menyelesaikan misi oleh kliennya. 만약 알게 된다면 의뢰인이 다른 킬러를 고용할 수도 있으니까요. 우리 셋 다 Mereka pun mulai menjalankan rencana kebohongan kematian mereka bertiga agar terbebas dari incaran para koruptor itu 내 말 똑바로 dan juga bisa memulai hidup baru mereka. 그들을 속이지 못하면 또 다른 누군가 위해 흔적 없이 Dengan disaksikan para koruptor blow on, yang tak lain adalah klien yang ingin Eun-jo segera dilenyapkan. Mereka berpura-pura membunuh Eun-jo dan terlibat dalam sebuah pertikaian antara pembunuh bayaran. Dengan kemahiran sang aktor yang udah jago akting, mereka akhirnya berhasil mengelabui para koruptor blow on itu. 싸움 원래 되게 잘하는
Akhir cerita, Jae-sung dihadiahi mantap-mantap oleh Eun-jo yang telah jatuh hati padanya dan berhasil melepas keapesannya selama ini. Jika kalian penasaran dengan filmnya, Mimin udah lemparin linknya di deskripsi guys. Tetapi sebelum itu jangan lupa like dan subscribe dulu ya. Jika sudah, terima kasih.